masalahnya itu seringkali terjadi antara yang diperjanjikan di awal antara pemborong dengan pemilik rumah itu seringkali ada miss. Assalamualaikum Sobat Jamu Times. Siang ini saya sudah di lokasi pembangunan rumah tinggal itu di daerah Depok, tepatnya di daerah Grogol ya. Dan ini kita lihat ini rumah tipe 60 tanah 100 ya. Nah, ini termasuk tanah jualan, rumah jualan. Ya, nanti setelah dibangun dijual. Kebetulan nih yang bangun Bang Taufik. Nah, Bang Taufik ini jagonya membangun properti, membangun rumah. Ya, kita tanya sebentar. Berapa nih bangun rumah sebesar ini nih? Pak Taufik, mau nanya nih. Ya. Ini rumah tanahnya berapa nih? 100 lebih. 100 lebih. Ya. Kalau bangunannya? Bangunannya sekitar 65-an. 65. Ya. Nah, kalau boleh tahu nih pemirsa, ini harga bangunan ini berapa kira-kira nih Bang Opik? 170-an. 170? Ya. Dengan luas tanah 60? Iya. 60 pemirsa. Jadi 60 170-an. Ya. Berapa kamar tuh? Berapa kamar? 3 kamar. 3 Satu kamar mandi. 1 kamar mandi. Ya. 1 kamar mandi. Ini enggak tingkat ya? Ya, Berarti satu enggak lantai. tingkat ya? Oh, 1 lantai. Nah, pengerjaan gini kira-kira berapa lama nih Bang Opik? Sekitar 2 bulanan. 2 bulan udah Ya. rapi ya? Rapi. Udah rapi. Nah, barangkali Pak Opik ini kan borongan ya? Iya. Borongan, kalau menurut Bang Opik, borongan sama harian kira-kira bagusan mana? Kalau untuk standar sih sama. Sama. Cuman bedanya kalau kita borongan kejar target waktu itu aja. Pasti? Insya Allah. Oh iya pasti ya, jadi Iya. dijamin selesai dan sesuai waktu ya? Iya. Tapi kalau bangun sendiri, mikir ya? Iya. Mikir Seperti itu. tukangnya, mikir belinya, tiap Iya. hari harus beli, pusing ya? Pusing. Nah, itu Sobat Jamu Time, jadi ada plus minusnya kalau borongan sama harian. Makasih Bang Opik ya. Sama-sama. Mudah-mudahan bangunannya lancar nih. Amin. Oke, Sobat Jamu Time, jadi tadi kita udah ngobrol sebentar dengan Bang Taufik ya tentang keutamaannya kalau memborongkan renovasi rumah atau membangun rumah baru. Nah, sekarang kebetulan saya di tempat lain nih. Rumah ini dibangun dengan di harian, jasa tukang harian. Nah, karena itu baiklah saya akan jelaskan apa sih kelebihannya kalau kita membangun dengan rumah dengan biaya tukang harian ataupun dengan jasa borongan ya. Nah, membangun rumah itu bisa 3 pilihan. Pilihan pertama yaitu dengan jasa tukang harian, jasa tukang borongan tanpa bahan, dan yang ketiga itu jasa borongan plus bahan. Nah, ketiganya tentu punya kelebihan dan kekurangan. Coba kita kulik satu persatu. Yang pertama, kalau kita membangun dengan jasa tukang bangunan saja, itu tentu memiliki kualitas yang lebih bagus. Kelebihannya adalah kita bisa memilih bahan bangunan itu sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa memilih kualitas bangunan juga sesuai apa yang kita harapkan. Tetapi salah satu kekurangannya adalah kalau kita hanya menggunakan tukang harian, itu kita harus rajin memonitor pekerjaannya. Nah, ini Sobat Jamu Times, Pak lagi kerja ya? Iya, Pak. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ini Pak siapa namanya nih Pak? Ya? Pak Is. Pak Is. Pak Is, kayak kerjanya rapi tuh ya. Jangan sampai waktu yang kita sediakan misalkan 2 bulan, itu bisa molor menjadi 3 bulan, 4 bulan. Karena bisa jadi kesalahan di kita, banyak penambahan-penambahan, atau kesalahan di pemilihan tukangnya yang kurang pas, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita menggunakan jasa borongan tukang, itu kelebihannya adalah
kita bisa memanage waktu. Artinya kalau kita udah janji nih dengan tukang jasa borongannya, jasanya saja, itu kita janji misalkan waktu 3 bulan untuk rumah ini. Nah, waktu 3 bulan itu biasanya relatif bisa terukur 3 bulan, ya, tidak mundur, bisa jadi maju. Karena apa? Kalau mereka mundur, mereka yang rugi karena waktunya lebih panjang. Nah, itu salah satu kelebihannya. Tapi ada kekurangannya. Kekurangannya apa? Biasanya, mohon maaf, itu pekerjaannya kurang rapi karena kan borongan, jadi mereka selalu dikejar-kejar waktu gitu, seolah-olah kejar waktu, punya target. Itu biasanya kadang-kadang kelemahan situ. Nah, kelemahan yang lain kalau kita menggunakan jasa borongan tukang itu adalah apa ya? Nah, ini kalau terjadi kesalahan hitung, jadi bisa jadi kesalahan hitung budget. Misalkan borongan satu rumah itu 900.000 per meter, terus ada 100 meter berarti 90 juta tukangnya saja. Kemudian ternyata tukangnya itu salah hitung. Nah, ternyata dengan membangun 100 meter itu nggak cukup biayanya. Nah, itu kadang-kadang bisa jadi menjadi rumah tidak terselesaikan dan beban di kita. Tapi itu masih bisa kita, istilahnya kita apa ya, kita minimalisasi. Misalkan pembayarannya jangan langsung semuanya atau DP 50%, jangan. Jadi pembayarannya berprogres atau per minggu sesuai jumlah karyawan. Nah, itu salah satu untuk meminimalisasi supaya tidak terjadi pekerjaan belum selesai kemudian ditinggal sama pekerjanya. Nah, yang ketiga, pilihan di dalam membangun rumah atau renovasi adalah dengan menggunakan kontraktor atau borongan jasa plus bahan. Nah, ini juga secara kelebihan itu Anda memiliki kepastian budget. Jadi misalkan Anda sudah deal sama kontraktor atau pemborongnya, itu biayanya sekian ratus juta. Nah, biaya itu untuk menyelesaikan rumah misalkan 200 meter persegi, itu udah jelas, clear gitu loh ya. Nah, udah clear. Tetapi masalahnya itu seringkali terjadi antara yang diperjanjikan di awal antara pemborong dengan pemilik rumah itu seringkali ada miss ya. Kadang-kadang menjanjikan bangunan sekian, speknya ini bla 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 bla, tapi di lapangan itu speknya ada yang kurang, nggak sesuai. Nah, atau di tengah lapangan, di tengah perjalanan Anda merubah layout atau merubah perubahan-perubahan pekerjaan. Itu yang kadang-kadang sering terjadi masalah. Makanya tipsnya adalah kalau Anda memilih poin ketiga ini atau nomor ketiga ini di dalam membangun rumah, yaitu memborongkan bangunan rumah, jasa bangunan dan bahan bangunan, maka Anda harus detail, harus membuat perjanjian yang detail, yang memuat jangka waktunya berapa, biayanya berapa juta, kemudian speknya siapa saja, dan cara pembayarannya harus jelas ya. Cara pembayarannya harus jelas gitu loh. Nah, cara pembayarannya itu misalkan jangan sampai Anda membayar gede-gede, misalkan DP pertama 30, DP kedua 50, habis nanti. Nah, saran saya sebaiknya untuk cara yang ketiga ini Anda melakukan pembayaran secara bertahap. Misalkan 20%, nanti setelah tembok tinggi sekian tambah 20%, kalau nanti sudah ngaji tambah lagi 10%, 10%, dan seterusnya. Sampai nanti kalau rumah sudah selesai, itu ada masa retensi. Jadi misalkan rumah sudah selesai semuanya, Anda sebaiknya masih punya masa garansi 3 bulan, dan jaminan uang garansi itu misalkan 5% dari nilai proyek. Jadi kalau Anda punya proyek 500 juta, maka 25 juta Anda harus tahan tuh, jangan dibayarkan semua ke pemborongnya. Jadi sewaktu-waktu kalau ada kebocoran, ada apa itu lagi, ada yang rusak, itu Anda bisa klaim dan itu bisa dibagikan jaminan. Itu. Jadi, nah yang lebih penting lagi adalah di dalam mencari tukang yang benar.
ya, pemborong yang benar. Salah satu tipnya yaitu menggunakan referensi dari orang lain, referensi teman, saudara gitu kan, itu lebih ampuh daripada kita mencari-cari yang belum kenal. Oke, Sobat Jambu Time, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Itu adalah kelebihan dan kekurangan kalau kita mau membangun rumah atau renovasi rumah. Jadi pilihannya aja 3. Yang pertama, kita bisa memilih jasa tukang harian, ya, atau yang kedua, jasa borongan tukang tanpa bahan. Dan yang ketiga, jasa tukang borongan plus bahannya. Nah, di antara 3 itu ada plus dan minusnya. Silahkan dipilih sesuai kemampuan dan sesuai kondisi Anda masing-masing. Itu kalau memang materi ini dirasakan bermanfaat, silakan di-share atau subscribe. Semoga bermanfaat. Terima kasih.